kan. Jadi saya menemui ada beberapa kendala atau masalah yang saya temui di kelas saat pembelajaran IPA. Salah satunya adalah rendahnya motivasi siswa dalam pembelajaran, sehingga kadang-kadang siswa itu merasa terlihat kurang bersemangat atau kurang termotivasi dalam pembelajaran. Oke, berarti kita hari ini coaching ya Bu ya, karena ada masalah di dalam kelas selama proses pelajaran. Izin saya 10 menit ke depan merekam dan mencatat apa yang kita perbincangkan hari ini. Oke, berarti masalahnya motivasi siswa di dalam kelas yang kurang pada mata pelajaran apa Ibu? IPA. IPA. Jadi dari rentang 1 sampai 10, skala berapa motivasi anak Ibu saat ini? Kalau untuk saat ini dari yang saya temukan di kelas, kami perkirakan 1 sampai 10, makanya mungkin masih di fase skala 5 yang saya temukan dalam pembelajaran kelas. Skala 5, kira-kira di skala 5 itu untuk meningkatkan motivasi anak dalam kelas saat mata pelajaran Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan? Untuk Meningkatkan skalanya tersebut dan motivasinya. Kira-kira saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mengelompokkan anak berdasarkan karakteristiknya masing-masing, sehingga mungkin mereka bisa lebih termotivasi dalam pembelajaran selama proses PBM di kelas, sehingga mungkin dengan seperti itu pembelajaran bisa lebih menarik dan lebih tertarik bagi siswa. Dan selanjutnya saya akan menyediakan berbagai media pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin bisa saya ambil dari berbagai media seperti di YouTube atau di Google. Dan selanjutnya mungkin anak-anak akan lebih termotivasi ketika melakukan praktikum IPA. Oh ya, kebetulan kita di labor IPA ya Bu ya. Karena bagaimanapun ketika praktikum itu saya melihat anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar. Berarti kalau dari motivasi yang Ibu, solusi yang Ibu sampaikan tadi, dengan melalui pembelajaran diferensiasi, terus dengan inovatif saat belajar di labor seperti ini ya Bu ya, skala yang Ibu harapkan akan tercapai motivasi anak setelah Ibu menerapkan metode-metode tadi. Dari 1 sampai 10 skala berapa itu kenaikannya? Kalau tadi kan 5 tuh Bu. Iya. Tadi kan 5 Bu, jadi saya untuk meningkatkannya tidak terlalu muluk-muluk, mungkin saya minimal lah di angka, belum meminta terlalu tinggi, mungkin di angka 7 lah setidaknya. Berarti 2 poin naik dari 5 tadi sudah ya Bu ya, setidaknya ada perubahan sedikit dari semua siswa yang Ibu ajarkan. Terus upaya apa yang bisa Ibu lakukan? Upaya apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai solusi tadi, terus untuk menaikkan skala anak tadi, apa yang bisa Ibu lakukan? Yang pertama, mungkin saya akan mencari tahu dulu karakteristik anak-anak sesuai dengan apa keinginannya dengan metode asesmen diagnostik. Sehingga saya lebih bisa memantau karakteristik anak yang dari satu persatu atau kelompok. Yang selanjutnya mungkin saya akan menyediakan bahan ajar yang lebih menarik dari sebelumnya atau dari yang sudah saya lakukan, dan juga saya akan membawa anak, kalau IPA ini saya akan bawa anak ke alam, karena ada beberapa metode yang bisa saya bawa ke sekolah seperti pada klasifikasi makhluk hidup atau pada interaksi makhluk hidup. Itu saya bisa melakukannya di luar sekolah. Biasanya anak akan lebih termotivasi karena lingkungan alam gitu ya Bu ya. Lingkungan, langsung melakukan praktikum di luar sekolah. Nah, selanjutnya saya akan melakukan berbagai praktikum di labor sesuai dengan materi pada saat itu. Oke. Terus sepanjang lebar Ibu sampaikan tadi, kapan mau Ibu laksanakan? Masalahnya kayaknya excited sekali kan? Iya Bu. Jadi kapan mau Ibu langsung pelaksanaannya dari solusi yang Ibu temukan tadi? Insya Allah saya kira setelah coaching ini saya akan segera melakukannya. Saya semoga bisa membandingkan bagaimana hasil sebelum setelah coaching. Besok saya lihat ya Bu ya bagaimana cara Ibu menerapkan pembelajaran ini beserta solusi dan upaya yang Ibu berikan tadi. Karena saya kayaknya excited juga nih anak-anak di alam, anak-anak di kelas saat pelajaran IPA. Kira-kira saat kan kita manusia biasa nih Bu, kadang-kadang ada khilaf lupa gitu ya Bu ya. Ada nggak rekan yang bisa Ibu ajak? Siapa yang bisa Ibu ajak untuk berkomunikasi seperti itu atau mengingatkan Ibu saat Ibu lupa untuk menerapkan itu?
Biasanya Bu, karena di sekolah ini kami ada 2 yang berjumpa. Biasanya saya selalu berkonsultasi atau berbagi pendapat, bagi praktik baik dengan rekan sejawat saya. Biasanya Bu Niken Fani yang selalu saya ajak untuk bekerjasama dalam bidang IPA. Oh, berarti 2 karena di sini 2 mapel, IPA-nya ada 2 guru gitu ya Bu ya. Bu Niken lah tempat Ibu mencari solusi dan mengingatkan, saling-saling. Ya. Oke. Berarti ketemu Bu Niken, terus dari yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mau mengerjakannya, ketemu solusinya, skalanya 7. Saya harap saat nanti saya melihat Ibu mengajar, sudah Ibu temukan anak-anak yang sudah lebih baik lagi karakternya ya Bu ya. Mungkin sudah 10 menit ini kita berdiskusi coaching. Ada lagi nggak permasalahan yang mau Ibu sampaikan? Untuk tahap ini dulu Bu Ane, mudah-mudahan setelah ini saya menemukan solusinya sehingga anak lebih termotivasi. Dan setelah ini mungkin saya akan coaching lagi dengan Bu Ane. Oke, baik, saya tunggu. Besok saya juga mau melihat Ibu. Kalau Ibu ada masalah lagi atau ada yang untuk kita sharing, mungkin saya juga akan menerima untuk sesi berikutnya. Saya tidak sabar menunggunya Ibu. Sama Bu Ane. Siapkan. Oke, siap. Semangat selalu, Bu segera Ane. langsung kita buat upgrade yang terbaru. Insya Allah. Oke. Terima kasih Bu Rona. Terima kasih Bu Ane. Coachingnya hari ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Semangat. Alhamdulillah. Eh, bu,
didik nanti mampu mengklasifikasikan tumbuhan atau mengelompokkan tumbuhan. Di sini ada tanaman mangga, kacang, padi, jagung, rambutan, dan pinang. Di sini gambarnya telah dibagi per kelompok dan juga bacaannya di belakang. Langkah kerja, perhatikan. Siapkan bagian tanaman berupa gambar atau seperti ini. Identifikasi. Bagaimana menyindir, menjadi atau sejajar? Kemana pohon mangga? Nah, ini daunnya yang mana? Apakah dia menyirip, menjadi atau sejajar? Menjadi yang mana? Menjadi yang mana? Sejajar. Kalau ini berarti dia sejajar. Tanaman mangga, tanaman mangganya bagaimana? Identifikasi karakteristik yang pertama, daunnya. Tanaman mangga daunnya apakah dia menyirik, menjadi atau sejajar mangga kok? Menjadi lah. Daun. Hasil diskusi yang telah diselesaikan di kelompok. Nah, kelompok lain disimak dan ditanggapi nanti hasil diskusi dari kelompok 1. Hadap ke teman lah, nak. Hadap ke teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi yang akan disampaikan oleh Fitri.
semua anak. Semuanya. Baik, Pak. Kelompok satu. Pasang. Rashid itu tanah. Yuk. Cinta. Dia. Aisyah. Nara. Kelompok dua. Repi. Diam. Dan alam kopi. Ya, berarti ada satu orang yang biasa aja, yang lainnya berarti sudah bersemangat dengan mantap betul. Ini siapa lagi? Naifa biasa aja. Kenapa Naifa? Nggak dulu rambut. Repi mantap betul hari ini. Iya. Ya Repi? Berarti Repi hari ini belajar dengan gembira dan semangat. Ayo. Setelah selesai diskusi hari ini, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya untuk besoknya kita akan mempelajari lagi tentang pengklasifikasian hewan. Masih dalam judul atau materi klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, sampai di sini tetap semangat untuk belajar selanjutnya. Ibu tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita saat ini adalah coaching terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan pra observasi yang telah
real dan lebih terarah bisa dikendalikan daripada biasanya dengan metode saya selama ini mungkin yang banyak bercerita atau Lebih berceramah, menuntut gitu ya. menuntut. Dan sekarang dia lebih bersemangat untuk muncul lebih pertanyaan dan bisa menerapkan gotong royong dan kerjasamanya dengan kelas. Dan selanjutnya setelah saya melakukan pemilihan emosional, ternyata anak-anak sebenarnya lebih semangat. Ada satu orang saja yang biasa saja, mungkin karena biasa lagi sedang ada kendala emosi atau apa-apa dan jangan sampai. Dan insya Allah setelah ini Bu Ade saya akan lebih giat lagi mengerjakan Lebih inovatif hal-hal. lagi ya Bu ya. Mungkin lebih sering saya akan kalau ada satu praktikum yang saya lapor, saya akan lapor, saya akan membicarakan kalau yang bisa ke alam, mungkin nanti saya akan bawa ke alam untuk selanjutnya interaksi antara guru dengan muridnya kita akan berada di alam. Dengan seperti itu anak lebih semangat lagi dan bisa lebih termotivasi dan gurunya pun lebih semangat